Teman-teman inspirasi, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menikahi seseorang yang tidak pernah kalian inginkan? Seseorang yang bahkan tidak pernah menganggap kalian ada. Namaku Sarah. Aku hanyalah seorang perawat biasa, bekerja di rumah keluarga kaya untuk merawat anak mereka, Rafa. Ia dulu seorang pria penuh percaya diri, tetapi hidupnya berubah total setelah kecelakaan yang membuatnya lumpuh. Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, aku akan dipaksa menikah dengannya. Tanpa cinta, tanpa persetujuan, hanya sebuah keputusan sepihak yang mengikat hidupku dengannya. Tapi, apa yang lebih mengejutkan dari itu? Bukan hanya aku yang terjebak dalam pernikahan ini. Rafa juga terpenjara, bukan oleh kursi rodanya, tetapi oleh dinding tebal yang ia bangun sendiri. Menjauhkan diri dari semua orang, termasuk aku. Akankah aku mampu melewati semua ini? Ataukah pernikahan ini hanya akan menjadi sebuah luka yang tidak bisa sembuh? Simak cerita ini sampai akhir, karena perjalanan kami akan membawa banyak kejutan yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita penuh makna inspirasi lainnya. Aku masih ingat pertama kali aku melihat Rafa setelah kecelakaan itu. Dulu, dia adalah pria yang penuh pesona, tinggi, gagah, dan selalu dikelilingi banyak orang. Tapi saat aku memasuki kamarnya untuk pertama kalinya sebagai perawat pribadinya, yang kulihat adalah sosok yang sangat berbeda. Ia duduk di kursi roda, menatap kosong keluar jendela. Matanya yang dulu bercahaya kini tampak redup, seolah tak ada lagi harapan dalam dirinya. Aku berdiri di depan pintu, menunggu reaksinya, tapi ia tidak mengatakan apa-apa, bahkan tidak menoleh. "Selamat pagi, Tuan Rafa," sapaku pelan. Tak ada jawaban. Aku melangkah mendekat, berusaha tetap profesional. "Saya Sarah, perawat pribadi yang baru." Ia menghela napas pendek, masih tanpa menatapku. "Aku tidak butuh perawat." Nada suaranya datar, penuh kebencian, bukan padaku secara pribadi, tetapi pada keadaannya sendiri. Aku sudah sering menghadapi pasien dengan berbagai macam kondisi, tapi ada sesuatu dalam diri Rafa yang berbeda. Ada kemarahan, ada rasa putus asa, dan yang paling kuat, ada keengganan untuk menerima kenyataan. Aku tahu, tugasku di sini tidak akan mudah. Hari-hari pertama, bekerja di rumah ini dipenuhi dengan kebisuan. Rafa hampir tidak pernah berbicara denganku. Jika aku membantunya berpindah ke tempat tidur, ia hanya diam. Jika aku membantunya berlatih terapi, ia menolak. Aku mencoba bersabar, tapi sulit menghadapi seseorang yang bahkan tidak ingin ditolong. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika suatu malam, aku dipanggil oleh Ibu Rafa. "Aku ingin kau menikah dengan Rafa." Aku terdiam. Kata-kata itu terdengar seperti hal yang mustahil. "Maaf, Bu," tanyaku, memastikan aku tidak salah dengar. "Iya, aku tahu ini mendadak, tapi aku butuh seseorang untuk berada di sisinya. Dia butuh seseorang yang bisa menjaganya, membantunya bangkit kembali." Aku menatap wanita paruh baya di depanku, mencoba memahami alasannya. Aku hanya seorang perawat, bukan seseorang yang seharusnya terlibat sejauh ini. "Tapi Bu, Rafa bahkan tidak mengenalku dengan baik. Lagi pula, bagaimana mungkin dia mau menikah denganku?" Tatapan Ibu Rafa melembut. Dia tidak perlu tahu bahwa ini bukan keinginannya. Ini keputusanku. Hatiku mencelos. Ini bukan lamaran. Ini perintah. Dan aku tahu, aku tidak punya pilihan untuk menolak. Hari pernikahan, kami tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Tidak ada pesta meriah. Tidak ada gaun putih mewah seperti yang biasa kulihat dalam pernikahan impian. Yang ada hanyalah aku, Rafa, penghulu, dan beberapa saksi. Aku duduk di sampingnya, sementara tangannya diletakkan di pangkuannya. Tak bergerak sedikit pun. Ia sama sekali tidak menatapku. Ketika akad berlangsung, suaranya terdengar datar. Aku terima nikahnya. Aku menarik napas panjang. Ini nyata. Aku, Sarah, kini adalah istri Rafa. Setelah semua selesai, aku menoleh padanya, mencoba mencari ekspresi di wajahnya. Tapi yang kutemukan hanyalah kehampaan. "Kenapa kau mau melakukan ini?" tanyanya tiba-tiba.
Dengan suara yang nyaris berbisik, aku menggigit bibir. Haruskah aku mengatakan yang sebenarnya? Bahwa aku tak punya pilihan. Bahwa aku sendiri tidak tahu bagaimana akhirnya bisa terjebak dalam situasi ini. Aku hanya ingin membantumu. Jawabku pelan. Ia tertawa pendek, getir. Membantu? Kau pikir pernikahan ini akan membantuku? Aku tak bisa menjawab. Karena sejujurnya, aku juga tidak yakin. Setelah pernikahan, aku dipindahkan ke kamarnya. Kini, kami bukan hanya pasien dan perawat. Kami adalah suami istri. Meskipun tak ada yang terasa seperti pernikahan sesungguhnya. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, sementara Rafa tetap di kursi rodanya, menatap lurus ke depan. Jangan salah paham, katanya akhirnya. Aku tidak akan pernah menganggapmu sebagai istriku. Kata-katanya menusuk, tapi aku sudah menduganya. Aku mengerti, balasku singkat. Kau bisa tinggal di sini, menjalankan tugasmu seperti biasa, tapi jangan pernah berharap lebih dariku. Aku menggenggam jemariku sendiri, mencoba menenangkan diri. Baik, jawabku pelan. Malam itu, aku memejamkan mata dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Aku telah menikah, tapi aku tidak merasa seperti seorang istri. Aku hidup di bawah satu atap dengan suamiku, tapi rasanya seperti dua orang asing yang terjebak dalam situasi yang sama. Aku tidak tahu kemana pernikahan ini akan membawaku. Yang ku tahu, aku baru saja memasuki babak baru dalam hidupku. Babak yang penuh ketidakpastian. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan dalam kebisuan. Rafa tetap menjadi sosok yang tertutup, dan aku hanya bisa menjalankan tugasku seperti biasa. Di rumah megah ini, aku merasa seperti orang asing. Setiap sudutnya dipenuhi kemewahan, tetapi tak ada kehangatan. Aku makan sendirian, tidur di ranjang besar yang terasa lebih dingin dari lantai marmer di bawahnya, dan menjalani hari-hari tanpa arah. Setiap kali aku mencoba mendekati Rafa, ia selalu menutup diri. Rafa, ini waktunya terapi, ujarku suatu pagi saat aku berdiri di dekatnya. Ia tetap diam, matanya terpaku pada jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Rafa, panggilku lagi, lebih lembut. Ia akhirnya menoleh, tapi ekspresinya kosong. Aku tidak mau. Aku menarik napas panjang, mencoba bersabar. Dokter bilang ini penting untuk pemulihanmu. Kalau kau tidak latihan, otot-ototmu akan semakin melemah. Sudah ku bilang aku tidak mau. Suaranya meninggi, matanya menatapku tajam. Aku terdiam. Ini bukan sekadar penolakan, tapi kemarahan yang lebih dalam. Aku menunduk, lalu mengangguk. Baik, kalau kau berubah pikiran, aku di sini. Aku melangkah pergi, meninggalkannya sendiri. Malamnya, aku melihat Ibu Rafa duduk di ruang tengah, menatap ke arah kosong. Wajahnya tampak lelah, jauh dari sosok wanita kuat yang selalu kulihat sebelumnya. Bu, panggilku pelan. Ia menoleh dan tersenyum kecil. Bagaimana Rafa hari ini? Aku ragu sejenak sebelum menjawab. Masih menutup diri, dia menolak terapi lagi. Ia menghela napas berat. Aku sudah kehilangan anakku yang dulu, Sarah. Sejak kecelakaan itu, Rafa berubah. Aku takut. Aku takut dia tidak akan pernah kembali. Aku menggenggam tanganku sendiri. Aku akan mencoba, Bu. Aku akan melakukan yang bisa kulakukan. Aku tidak tahu dari mana datangnya keyakinan itu. Tapi jauh di dalam hati, aku merasa harus melakukan sesuatu. Mungkin, aku tidak bisa mengubah keadaan dalam semalam. Tapi aku tidak bisa membiarkan Rafa terus tenggelam dalam keterpurukan. Aku harus mencari cara, dan aku tidak akan menyerah. Esoknya, aku menyiapkan sarapan lebih awal. Aku tahu Rafa tidak akan mau makan bersama di meja makan. Jadi aku membawa nampan ke kamarnya. Saat aku mengetuk pintu dan masuk, ia masih di tempat yang sama seperti kemarin, duduk di kursi rodanya, menatap jendela. Aku membawakan sarapan, ujarku, meletakkan nampan di meja kecil di sampingnya. Ia tidak bereaksi. Aku duduk di kursi dekatnya, menatap punggungnya yang kaku. Rafa, aku tahu aku bukan orang yang kau inginkan di sini. Aku tahu kau tidak suka keadaannya seperti ini. Tapi aku hanya ingin membantumu. Ia tetap diam.
Aku menghela napas. Kalau kau tidak mau terapi, setidaknya makanlah dulu. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya ia berbalik dan menatapku. Tatapan itu penuh kelelahan dan kemarahan yang tertahan. Kau benar-benar ingin membantuku? Tanyanya dengan nada yang sulit ditebak. Aku mengangguk. Ia menggeser kursi rodanya sedikit lebih dekat ke meja. Lalu menatapku. Kalau begitu, tinggalkan aku sendiri. Aku tersentak. Aku ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku tahu, kata-kata tidak akan mengubah apapun saat ini. Jadi aku hanya tersenyum tipis. Aku akan tetap di sini, Rafa. Saat kau siap, aku akan ada. Aku bangkit dan keluar dari kamarnya, membiarkannya dengan pikirannya sendiri. Aku tidak tahu apakah kata-kataku akan berarti baginya. Tapi untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, ia benar-benar menatapku. Dan itu mungkin awal dari sesuatu. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti. Rafa tetap dingin, mengurung diri dalam dunianya sendiri. Aku tetap menjalankan tugasku, mengurusnya tanpa mengeluh. Meskipun setiap kali aku berbicara dengannya, ia hanya menjawab dengan singkat, atau bahkan diam saja. Namun hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Saat aku masuk ke kamarnya untuk mengganti perban di lengannya, bekas luka lama yang masih perlu dirawat, aku mendapati nampan sarapan yang kubawakan pagi tadi sudah kosong. Aku menatapnya sejenak. Aku lihat kau mulai makan. Rafa tidak langsung menjawab. Ia tetap menatap keluar jendela. Tetapi kali ini aku bisa melihat gerakan kecil di rahangnya, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Aku hanya lapar, jawabnya akhirnya pendek. Aku tersenyum kecil. Itu bukan pengakuan besar, tapi setidaknya itu berarti sesuatu. Aku duduk di sebelahnya, mulai membuka perban lama, dan menggantinya dengan yang baru. Rafa tidak bergerak, membiarkanku bekerja dengan tenang. Apa kau tidak lelah? Tiba-tiba, suaranya memecah keheningan. Aku mengangkat kepala, sedikit terkejut. Lelah? Melakukan semua ini? Katanya. Matanya masih menatap kosong. Menjadi istriku, merawatku, menahan semua sikap dinginku. Aku menghela napas, menatap tangannya yang lemas di atas kursi roda. Aku tidak akan berbohong, Rafa. Kadang aku merasa lelah, tapi aku tidak melakukannya karena terpaksa. Ia tertawa kecil, tapi tanpa keceriaan. Bukankah pernikahan kita memang paksaan? Aku terdiam sejenak. Ya, awalnya memang begitu, tapi sekarang aku ingin ada di sini. Aku ingin melihatmu pulih. Rafa akhirnya menoleh. Untuk pertama kalinya menatapku lebih lama dari beberapa detik. Matanya masih penuh luka, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di sana. Aku tidak yakin bisa pulih, gumamnya. Aku tersenyum lembut. Mungkin tidak sekarang, tapi aku percaya suatu saat nanti kau akan bisa berdiri lagi. Tidak hanya dengan kakimu, tapi juga dengan hatimu. Ia tidak menjawab, tapi aku bisa melihat ekspresi wajahnya berubah sedikit, seolah ada tembok yang mulai retak. Sedikit demi sedikit, aku tidak ingin berharap terlalu banyak. Tapi mungkin ini awal dari perubahan yang lebih besar. Pagi itu, aku menemukan Rafa di taman belakang. Ini pertama kalinya ia keluar dari kamar tanpa aku yang membujuknya. Ia duduk di bawah sinar matahari pagi. Wajahnya setengah tertutup cahaya, matanya terpejam. Aku mendekatinya perlahan. Pagi yang cerah, ia membuka matanya, lalu melirik ke arahku. Ya, aku tersenyum, lalu duduk di bangku taman yang bersebelahan dengan kursi rodanya. Aku tidak menyangka kau akan keluar. Rafa menghela napas pelan. Aku juga tidak menyangka. Aku menatapnya, memperhatikan bagaimana sinar matahari memberi sedikit warna pada wajahnya yang selama ini pucat. Ada ketenangan di sana, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ini tempat favoritku, katanya tiba-tiba. Dulu, sebelum kecelakaan, aku sering duduk di sini setiap pagi, menikmati udara, membaca buku. Aku tersenyum. Kalau begitu, aku senang kau kembali ke sini. Ia tidak menjawab, hanya menatap ke kejauhan. Aku bisa merasakan bahwa ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi mungkin ia masih butuh waktu. Aku tidak ingin memaksanya, jadi aku hanya duduk di sana, menikmati keheningan bersamanya. Saat angin berembus lembut,
Aku merasa bahwa ini adalah langkah kecil pertama Rafa untuk kembali ke dunia. Dan aku akan ada di sini, menemaninya selangkah demi selangkah. Hari-hari berlalu, dan aku mulai melihat perubahan kecil dalam diri Rafa. Ia masih pendiam, tapi tidak lagi sekeras dulu. Setiap pagi, ia keluar ke taman tanpa perlu kubujuk. Kadang, ia hanya duduk diam, kadang membaca buku. Hari ini, aku memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Aku membawa secangkir teh dan duduk di bangku taman, berhadapan dengannya. "Apa kau masih suka kopi?" tanyaku tiba-tiba. Rafa menoleh, sedikit terkejut dengan pertanyaanku. "Kenapa kau bertanya?" Aku mengangkat bahu. "Aku hanya ingin tahu." Ia terdiam sejenak sebelum menjawab. "Dulu, aku selalu memulai hari dengan kopi hitam. Tapi sejak kecelakaan, aku kehilangan selera untuk apapun." Aku menyesap tehku pelan. "Mungkin kau harus mencobanya lagi. Kadang, hal-hal kecil bisa membawa sedikit kenyamanan." Ia tidak menjawab, tapi tatapannya melembut. Aku tahu, di balik semua ketegaran dan kemarahannya, ada seseorang yang hanya butuh waktu untuk menerima keadaannya. Saat aku berdiri untuk kembali ke dalam rumah, ia tiba-tiba bersuara. "Sarah." Aku menoleh. Ia menatapku, ragu-ragu sejenak. Sebelum berkata pelan, "Besok pagi, mungkin aku akan mencoba kopi lagi." Aku tersenyum. Ini memang bukan pernyataan besar, tapi bagiku, ini adalah tanda bahwa Rafa mulai terbuka. Perubahan memang datang perlahan, tapi aku yakin langkah kecil ini akan mengarah ke sesuatu yang lebih besar. Esok paginya, aku menyiapkan secangkir kopi hitam dan membawanya ke taman. Rafa sudah duduk di sana, menatap langit pagi seperti biasa. Saat aku mendekat, ia menoleh sekilas, lalu menatap cangkir di tanganku. "Kopi hitam, tanpa gula," kataku, meletakkannya di meja kecil di sampingnya. Ia menatap cangkir itu beberapa detik sebelum akhirnya mengambilnya. Perlahan, ia menyesapnya. Aku memperhatikan ekspresinya, mencari tanda-tanda ketidaksukaan. Tapi alih-alih menolak, ia hanya menghela napas pelan. "Rasanya masih sama," gumamnya. Aku tersenyum. "Kau menyukainya?" Ia meletakkan cangkir itu kembali. Aku tidak tahu apakah aku menyukainya, tapi rasanya mengingatkanku pada sesuatu. Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku tahu, Rafa sedang menggali ingatannya sendiri. Sesuatu yang mungkin sudah lama ia lupakan sejak kecelakaan itu. Aku membiarkan keheningan mengisi udara di antara kami. Setelah beberapa menit, ia menatapku dan bertanya, "Apa kau pernah merasa kehilangan sesuatu yang membuatmu tidak bisa bergerak maju?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku menghela napas, lalu menjawab dengan jujur, "Ya, tapi aku percaya bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya." Ia menatapku lebih lama kali ini, seolah mencoba memahami makna kata-kataku. Aku tahu, ini adalah bagian dari perjalanan penyembuhannya. Dan aku akan terus ada di sini, menemaninya menemukan jalannya kembali. Hari ini, sesuatu yang tak kuduga terjadi. Saat aku selesai menyiapkan sarapan, Rafa memanggilku dari kamarnya. Itu hal yang jarang ia lakukan. Biasanya, akulah yang selalu mendatanginya lebih dulu. Aku masuk, mendapati Rafa duduk di kursi rodanya, ekspresinya serius. "Aku ingin pergi ke tempat terapi," katanya tiba-tiba. Aku terpaku sejenak, memastikan aku tidak salah dengar. "Apa kau yakin?" tanyaku hati-hati. Ia mengangguk, meski ada sedikit keraguan di matanya. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil, tapi aku lelah hanya duduk diam. Aku tersenyum, merasa dadaku menghangat. Ini pertama kalinya Rafa menunjukkan keinginannya untuk mencoba sesuatu demi dirinya sendiri. Beberapa jam kemudian, kami tiba di pusat rehabilitasi. Rafa tampak gelisah, tangannya mencengkeram sandaran kursi rodanya. Aku bisa merasakan ketakutannya, meskipun ia tidak mengatakannya secara langsung. Seorang fisioterapis datang, menyapanya dengan ramah. "Rafa, aku akan membantumu sedikit demi sedikit. Tidak perlu terburu-buru." Rafa mengangguk pelan. Aku berdiri di sampingnya, memberi dukungan dalam diam. Sesi terapi dimulai. Rafa mencoba menggerakkan kakinya dengan bantuan alat. Tapi aku bisa melihat frustrasi di wajahnya. Kakinya lemah, tak bisa merespons seperti yang ia inginkan. Ia menggertakkan giginya, menahan emosi. "Aku tidak bisa," gumamnya. Aku berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya.
Kau tidak harus bisa dalam sehari, Rafa. Tapi kau sudah membuat langkah pertama. Itu yang terpenting. Ia menatapku lama, lalu menghela napas. Aku benci merasa lemah. Aku tersenyum lembut. Kekuatan bukan hanya tentang berdiri, tapi tentang berani mencoba lagi meski kau takut gagal. Ia tidak menjawab, tapi aku bisa melihat sesuatu berubah di matanya. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi, Rafa sudah mengambil langkah pertama. Dan itu adalah awal yang baik. Malam itu, setelah kembali dari pusat terapi, Rafa terlihat lebih tenang. Tapi aku tahu pikirannya masih dipenuhi banyak hal. Saat aku membawakan teh ke kamarnya, ia menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Sarah," panggilnya. Aku duduk di kursi di depannya, menunggu. Ia terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Ada sesuatu yang harus kau tahu." Aku menatapnya, menunggu ia melanjutkan. "Aku bukan hanya lumpuh karena kecelakaan," katanya pelan. "Ada alasan lain." Jantungku berdegup lebih cepat. "Apa maksudmu?" Rafa menarik napas dalam, menunduk. "Setelah kecelakaan itu, aku mengalami trauma berat. Dokter bilang, seharusnya aku bisa berjalan lagi jika aku mau mencoba lebih keras. Tapi aku..." Ia terdiam, menelan ludah sebelum melanjutkan. Aku takut gagal. Aku takut berharap lalu kecewa." Aku menatapnya, mencoba memahami rasa sakit yang selama ini ia sembunyikan. Jadi selama ini, aku menggantungkan kalimatku. Menyadari sesuatu yang besar, ia mengangguk. Aku menyerah bahkan sebelum mencoba. Aku menggenggam tangannya. "Rafa, ini bukan soal menyerah atau tidak. Ini soal bagaimana kau menghadapi ketakutanmu." Matanya menatapku, penuh emosi yang selama ini ia pendam. "Aku ingin mencoba lagi, Sarah. Tapi aku butuh bantuanmu." Aku tersenyum, menahan air mata yang ingin jatuh. "Aku akan ada di sini, bersama denganmu." Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, Rafa tersenyum. Senyuman kecil, tapi penuh harapan. Hari-hari berlalu, dan Rafa terus berusaha. Setiap sesi terapi, meskipun sulit dan penuh air mata, ia tidak lagi menyerah. Aku melihat perubahan dalam dirinya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga cara pandangnya terhadap kehidupan. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan teh di dapur, aku mendengar suara kursi roda bergeser dari ruang tamu. Tapi kali ini, ada suara lain yang membuatku berhenti. Langkah kaki. Aku berbalik dan di sana, Rafa berdiri. Kakinya masih gemetar, tangannya bertumpu pada sandaran kursi roda. Tapi ia berdiri dengan kekuatan sendiri. Aku tertegun, air mata menggenang di mataku. "Aku bisa, Sarah." Suaranya bergetar, antara ketakutan dan kebanggaan. Aku mendekatinya, menahan isak yang hampir pecah. "Ya Rafa, kau bisa." Hari itu menjadi momen paling berharga dalam hidup kami. Rafa telah mengambil langkah pertamanya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam menerima dirinya sendiri. Dan aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang saling menguatkan. Kesimpulan yang bisa kita petik, teman-teman inspirasi, dari kisah ini kita belajar bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya. Kadang yang membatasi kita bukan keadaan, tapi ketakutan dalam diri sendiri. Tapi jika kita berani melangkah, meski sedikit demi sedikit, kita akan menemukan kekuatan untuk bangkit. Hidup selalu penuh ujian, tapi selama ada harapan dan orang-orang yang mendukung kita, tak ada yang mustahil. Jika kalian terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa mendapatkan motivasi untuk bangkit dari keterpurukan. Sampai jumpa di kisah penuh makna inspirasi berikutnya.